Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir tepat waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemuliaan pada kalian. Dan tentunya Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita tetap diberi kesehatan, kemampuan untuk berpikir, terbuka pikirannya, sehingga mampu menyerap apa yang akan kita bicarakan hari ini. Agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik anakku sekalian, pada minggu yang lalu saya sudah membahas sedikit membicarakan masalah binomial atau bilangan Newton, di mana hal ini sangat diperlukan karena pada pembahasan berikutnya kita akan menggunakan binomial Newton tersebut untuk membicarakan peluang binomial. Nah, di modul itu ada beberapa latihan nanti yang harus kalian diskusikan secara kelompok, dan nanti laporannya dibuat secara individu. Untuk tugas yang pertama di latihan binomial, peluang binomial. X kurang dari 5, bilangan asli kurang dari 5 itu diskrit. Kenapa? Karena bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Tapi misalkan lebih dari 5. Lebih dari 5 itu tidak diskrit. Kenapa? Karena lebih dari 5 itu banyak. Bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, dan seterusnya kan. Sampai tak terhingga. Nah, itu berarti tidak diskrit. Paham nggak yang membedakan diskrit dengan tidak diskrit? Jadi diskrit itu dapat dihitung dan bilangannya bulat. Kesepakatannya diskrit itu bulat. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali, maka yang mungkin muncul di permukaan itu adalah titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Nah, itu diskrit. Jadi pasti kemungkinan muncul 1, kemungkinan muncul 2, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan X adalah muncul mata dadu, maka X itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Gitu ya. Nah, itu namanya diskrit. Kemudian yang kedua, misalkan Andika melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Kalau misalkan keping uang logam dilempar 2 kali, maka yang mungkin itu kan bisa aja angka-angka gitu kan ya. Bisa saja angka gambar, bisa saja gambar angka, bisa saja gambar-gambar. Nah, kalaulah misalkan X kita menyatakan banyak hasil angka yang muncul berarti bisa 2 angka, bisa 1 angka, bisa tidak ada angka. Nah, diskritnya di sini berarti X-nya itu bisa 0, artinya semuanya gambar. Bisa 1, artinya angkanya cuma 1. Bisa 2, artinya dua-duanya angka. Nah, diskritnya di sini nih, 0, 1, 2. Bisa dimengerti? Kemudian kalau misalkan dilempar 4 kali. Dilempar 4 kali berarti paling banyak adalah 4. 4 angka kan? Nah, kemarin saya sudah mengungkapkan dengan menggunakan binom Newton atau dengan menggunakan segitiga Pascal. Jadi kalau misalkan X muncul angka, jadi kalau misalkan 4 koin, jadi kalian nggak perlu mencacah angka, gambar, dan seterusnya, ini kelamaan. Itu kalau cuman 4 kali pelemparan. Kalau misalkan 10 kali pelemparan kan nggak mungkin lagi kalian cacah. Maka diperlukan di situ yang namanya kombinasi kan.
penjelasan yang minggu lalu, kombinasi itu diperlukan. Sehingga kalau misalkan 0 angka, maka bisa sama dengan 4 kombinasi 0. Itu berarti ada satu kemungkinan. 1 angka berarti 4 kombinasi 1. Berarti ada 4 kemungkinan. 2 angka berarti 4 kombinasi 2. Berarti ada 6 kan? 3 angka berarti 4 kombinasi 3. Berarti ada 4. 4 angka berarti 4 kombinasi 4. Berarti ada 1. Nah itu pendataannya. Dengan menggunakan kombinasi. Atau kalau kalian mau pakai segitiga Pascal. Tapi segitiga Pascal tentu terbatas kan. Kalian harus ngurut dulu dari 1, 1, 1, 2, 1 dan seterusnya kelamaan. Maka kombinasi sangat diperlukan. Nah itu sudah saya kemukakan minggu lalu. Lalu berikutnya, bagaimana yang dimaksud dengan acak? Acak itu berarti kita tidak bisa memastikan yang mana yang duluan. Acak. Artinya kita tidak tahu. Misalkan kita melempar dua buah dadu secara sekali misalkan. Maka yang muncul pasti acak. Mungkin aja muncul itu 1, 1. Mungkin aja muncul itu 1, 2. 1, 3 dan seterusnya kan. Kita nggak tahu mana yang muncul duluan kan. Kalau sudah ketahuan itu namanya fakta. Dilempar muncul satu dadu titiknya 1. Satu dadu yang satunya titiknya 2. Nah itu fakta. Jadi kalau kalian saya minta lakukan percobaan 30 kali pelemparan sebuah dadu. Buah dadu dilempar 30 kali maka muncul nanti faktanya apa. Berarti itu namanya data. Kalian punya data. Lempar pertama titik 1. Lempar kedua titik 1 lagi. Lempar ketiga titik 1 lagi. Dan seterusnya. Nanti dapat frekuensinya. Titik 1 muncul 3 kali. Titik 2 muncul 4 kali. Dan seterusnya. Itu berarti fakta. Oke, dalam peluang kita bisa meramal. Kita bisa menentukan kira-kira apa yang muncul. Nah, kalau misalkan 2 buah dadu dilempar sekali. Maka muncul pasangan-pasangan berikut ini. Kalaulah X kita menyatakan sebuah harapan. Muncul di atas permukaan adalah hasil kali 2 dadu. Hasil kali 2 dadu. Maka hasil kalinya hanya mungkin 1. Hanya mungkin 2. Hanya mungkin 3, 4, 5, 6. Kemudian setelah ini tuh 8, 9, 10 sampai 36. Itu yang mungkin. Kenapa? Karena dadu hanya mungkin. Kalau 2 dadu paling besar 6 kali 6. 36. Kalau misalkan pelemparan dua buah dadu sekali. Saya meminta muncul di atas permukaan yang jumlahnya kurang dari 6. Kalau misalkan X muncul kurang dari 6. Maka kurang dari 6 itu bisa banyak. Bisa jumlahnya 2. Bisa jumlahnya 3 kan. Kurang dari 6 itu. Bisa jumlahnya 4. Bisa jumlahnya 5 kan. Jumlahnya 3 tidak hanya 1, 2. Bisa aja 2, 1. Jumlahnya 4 tidak hanya 1, 3. Bisa aja 2, 2. Bisa juga 3, 1. Bisa juga 1, 3. Jumlahnya 5 bisa 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Itu jumlahnya 5. Nah berarti yang jumlahnya 6 itu ada berapa? Yang jumlahnya kurang dari 6 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kemungkinan. Itu yang jumlahnya kurang dari 6. Nah, berarti sisanya lebih dari 6. Lebih dari sama dengan 6. Nah, kita akan bicara nanti binom Newton. Binom itu 2. Jadi kalau misalkan kalian melempar 2 buah dadu sekali, lalu kalian berharap muncul di dalam permukaan itu adalah kurang dari 6. Berarti kita bicara P adalah kurang dari 6. Maka yang satunya adalah lebih dari sama dengan 6. Nah, jadi kalau misalkan kita berharap P kurang dari 6 itu disebut adalah sukses namanya. Maka yang ini namanya berarti gagal.
Gitu ya. Sukses berarti harapannya kurang dari 6 muncul, maka di luar itu berarti gagal. Itu konteksnya nanti akan kita bicarakan. Binomial itu berarti hanya 2 kemungkinan. Seperti halnya sisi logam, uang logam. Uang logam itu hanya 2 sisi. Kemungkinan muncul angka, kemungkinan muncul gambar. Gitu ya. Kemungkinan muncul angka, kemungkinan muncul gambar. Hanya 2 sisi. Nah, nanti akan kita bicarakan. Nah, ini di video saya sudah saya kemukakan. Jadi kalian sudah harus bisa memaknai, bisa memahami apa itu variabel acak diskrit. Kemudian saya contohkan di sini variabel acak diskrit. Nah, peluang variabel acak diskrit di sini bisa disajikan dalam 3 kemungkinan kan? Bisa dengan tabel, bisa dengan grafik, bisa dengan fungsi. Nah, di video yang lalu sudah saya kemukakan contohnya. Jadi kalau misalkan mata dadu muncul hingga dapat kita katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang masing-masing itu adalah 1/6, 1/6 masing-masing untuk semua kemungkinan. Nah, ini bisa disajikan dalam sebuah yang namanya tabel. Jadi X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu peluang nilai fungsi peluangnya adalah 1/6 dan seterusnya. Itu berarti disajikan dalam tabel. Lalu kalau di dalam grafik berarti karena semua peluangnya 1/6, berarti semua grafiknya sama. Karena 1/6 semua. Gitu ya. Kalau dinyatakan dalam sebuah fungsi, maka fungsi fx adalah 1/6 untuk x sama dengan 1 dan seterusnya. Itu di video pertama saya sudah saya kemukakan. Nah, sekarang peluang diskrit, peluang kumulatif ya. Distribusi peluang kumulatif variabel acak. Kalau kumulatif itu berarti jumlah. Berarti kalian menjumlah. Ya, jadi kalian jumlahkan. Itu berarti kumulatif. Nah, peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan nilai X ditulis dengan F besar X. Kalau F kecil, Fx itu fungsinya, fungsi peluang. Px sama dengan, oh ini bukan sama dengan. Lebih kecil berarti kurang dari. Ya, kurang dari sama dengan X, maka nilai Fx disebut atau dinamakan peluang kumulatif. Jadi misalkan X adalah C dari salah satu variabel acak X-nya, maka peluang Fx, nilai Fc-nya itu berarti kita bisa nyatakan nilai kurang dari. Ya, jadi Px kurang dari sama dengan C berarti nilainya bisa kita tuliskan F0 tambah F1 tambah F2 tambah seterusnya. Itu adalah kumulatif. Jadi kumulatif itu maksudnya jumlah ya. Kumulatif itu maksudnya jumlah. Contoh misalkan gini. Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu variabelnya X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan F1. F1 besar. Itu artinya F kurang dari 1. F kurang dari 1 berarti hanya F0 dan F1. Apakah ada F0 untuk sebuah dadu? Nggak ada. Berarti mulai dari F1. Kemudian F3. F3 berarti F kurang dari sama dengan 3. Berarti mulai F1, F2, F3. F5 berarti kurang dari sama dengan 5. Gitu ya. Nah, itu namanya F besar. Jadi pemaknanya kita sepakati F besar itu adalah frekuensi kumulatif. Kumulatif berarti jumlah. Contoh berikutnya. Ini saya mengupas sedikit yang di video yang saya buat. Sekeping uang logam dilempar 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Tentukan F0, F1, dan F2. Variabel acak X adalah pelemparan 2 keping uang logam. X menyatakan banyaknya sisi angka. X muncul angka. Oke, menurut kalian X-nya berapa saja? 012. Oke, bagus. 012. Ya, 012.
Berarti kalau ditanya F0 artinya apa? F0 artinya peluang X kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 berarti hanya F0 saja. Nggak ada F yang lain. Kalau F1 itu artinya peluang kurang dari sama dengan 1. Berarti F0 ditambah F1. F2 itu artinya peluang kurang dari sama dengan 2. Artinya berarti F0 tambah F1 tambah F2. Nah pertanyaannya, F0 itu berapa? Peluang itu perbandingan antara yang diharapkan dengan ruang sampel. Nah pertanyaannya, ruang sampel untuk pelemparan 2 koin itu berapa? 4. Oke, bagus. 4. Jadi ruang sampelnya 4. Berarti kalau muncul tidak ada angka? Ada berapa kemungkinan tidak ada angka? 1. 1. Berarti peluangnya 1/4. Bisa dimengerti maksudnya? Oke, lalu yang kedua F1. F1 itu artinya X-nya 1, angkanya 1. Angkanya 1 ada berapa kemungkinan dari dua kali pelemparan? Ada 2. Oke, ada 2. Berarti peluangnya F1 besar itu artinya F0 1/4 ditambah F1. Berarti F1 adalah 2/4. Maka peluang F besar 1 adalah 3/4. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, berarti F besar 2 itu adalah F0 tambah F1 tambah F2. Berarti ini sama saja dengan F1 besar ditambah F2 kecil. Berarti 3/4 ditambah 1/4. F2 berarti artinya X-nya muncul dua-duanya angka. Dua-duanya angka hanya 1 kemungkinan, jadi 1/4. Jadi totalnya adalah 1. Nah, peluang secara umum maksimum itu 1. Jadi seluruh kemungkinan dari sebuah peristiwa itu hanya 1 peluangnya. Ada yang 1/6, ada yang 1/4, ada yang 2/6, ada yang 1/3 dan seterusnya. Total semuanya dari 1 peristiwa itu hanya 1 maksimum. Jadi jumlah dari seluruh peluang atau peluang kumulatif dari sebuah kejadian, suatu peristiwa itu 1. Paham ya? Jadi peristiwanya apa? Dilemparnya 2 kali uang logam. Itu peristiwanya. Ada berapa kejadian? Ada 4 kejadian. Kejadian yang pertama X0 artinya tidak ada angka. Berarti gambar-gambar. Kejadian kedua angka gambar. Gambar angka. Berarti kejadian yang kedua itu adalah X sama dengan 1. Muncul 1 angka. Ada 2 peristiwa. Ada 2 kejadian. Angka gambar, gambar angka. Dan seterusnya. Bisa dipahami maksudnya? Jadi sifat distribusi peluang itu untuk peluang kumulatif itu nilainya 1 ya. Jadi misalkan X adalah sebuah variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3, Xn. Ini indeks ya. Maksudnya satunya itu harusnya di bawah. Merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Jadi fxi memenuhi 2 sifat berikut. Jadi si fxi itu memenuhi 2 sifat. Yang pertama fxi itu nggak mungkin lebih dari 1. Dan nggak mungkin kurang dari 0. Jadi fxi itu mulai dari 0 sampai dengan 1. 0 artinya peristiwa yang mustahil. Tidak mungkin kejadian. Peristiwa yang kejadiannya mustahil. Kemudian F1 adalah peristiwa yang kejadiannya pasti. Kita pasti mati. Pasti. Berarti peluangnya 1. Setiap kita peluangnya 1 untuk mati. Gimana caranya mati? Nah itu Allah yang menentukan. Setiap manusia, setiap laki-laki tidak punya rahim. Jadi mustahil laki-laki punya rahim. Karena Allah ciptakan 2 jenis.
laki dan perempuan. Perempuan punya rahim, laki-laki tidak punya rahim. Jadi kalau laki-laki melahirkan itu mustahil. Berarti peluangnya 0. Nah itu F. Jadi F itu mulai dari 0 sampai dengan 1. Lalu sigma Fxi itu totalitinya 1. Seperti yang tadi dicontohkan. F1 tambah F2 sampai Fn itu totalnya 1. Oke, bisa dimengerti? Jadi total suatu peristiwa, peluangnya itu maksimum 1. Jumlahnya 1. Peluang kumulatifnya 1. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah contoh dari sebuah peristiwa, di sini ada sebuah peluang kalau X-nya 3 itu sepertiga, X-nya 4 itu K per 9, F-nya 5 itu 2K plus 1 per 18, lalu X-nya 6 itu 1/6. Kalau dia acak diskrit, berapa nilai K-nya? Nah, secara konsep peluang ini, bahwa jumlah dari kumulatif dari peluang-peluang ini totalnya harus 1. Maka kalau gitu, K-nya bisa ditentukan. Dengan demikian, peluang untuk X sama dengan 4 bisa kita hitung. Bisa kita tentukan nilainya berapa. Tentunya dengan kita mencari nilai K dulu. Gitu ya. Nah, jadi nilai K-nya bisa kita tentukan. Nah, caranya gimana? Ya kita hitung kumulatifnya. Kumulatifnya semuanya harus 1. Oke? Lalu dijumlahkan, dapatlah nilai K-nya 2. Sehingga kalau K-nya 2, berarti pertanyaan kedua, P kurang dari sama dengan 5 bisa kita hitung. P kurang dari sama dengan 5, lebih dari sama dengan 5 itu hanya F5 dan F6. F5 berapa, F6 berapa. Bisa dihitung, bisa dijumlahkan. Sebuah kantong berisi 4 butir kelereng kuning, 3 butir kelereng hijau. Dari dalam kantong tersebut diambil 3 kelereng sekaligus. Variabel acak X menyatakan banyaknya kelereng kuning yang terambil. Jadi misalkan gini. Ini ada sebuah kantong di mana isinya ada 4 kelereng kuning, 3 hijau. Oke? Ambil 3. Ambil 3 sekaligus. Oke? Ambil 3 sekaligus. X adalah terambil kuning. Oke, pertanyaan saya, berarti X-nya apa saja nilainya? Diskritnya apa saja? X terambil kuning. 0, 1, 2. Enggak. 0, 1, 2, 3. 1. X-nya dulu. 0, 1, Oke, 2, bagus. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kenapa 4? Enggak 4 lah. Jadi sampai 3 apa sampai 4? Sampai 3. Sampai 3. Oke, bagus. Jadi X-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Pertanyaan saya, X0 itu berarti berapa kemungkinan? Tiga C3. X0 itu artinya apa? Enggak terambil. Enggak terambil kuning. Oke, enggak terambil kuning itu artinya? Hijau semua. Oke, bagus. Hijau semua. Hijau ada berapa? Jangan. Salah. Ada 3. Ada 3. Diambil 3. Berarti 3 kombinasi 3. Tadi siapa tuh? Ada 1 kan? Lalu kalau X-nya 1. Artinya apa? X-nya 1? Kuningnya terambil 1. Kuningnya Hijaunya terambil 2. Hijaunya 2. Banyaknya Hijaunya kemungkinan? terambil 2. 4C1, 3C2. Oke, bagus. 4C1 karena kuningnya 1. Ada 4, diambil 1. Berarti 4C1. Dan berarti kali ya. 3C2. Artinya adalah terambil hijau 2 dari 3 hijau. Pakai kombinasi.
Nah, bagaimana menghitung 4C1? Kemarin sudah saya kemukakan kombinasi itu apa. Cara gampangnya kalau 4C1 berarti 1 kali perkalian tertinggi ya 4. Nggak ada yang lain. Lalu yang kedua 3C2 adalah 3 teratas perkaliannya 2 kali dibagi 2 terbawah 21. Coret. Maka nilai 4C1 kali 3C2 adalah 12. Oke. Lalu X2. X2 artinya apa? Kuningnya 2, hijaunya 1. Kuningnya 2. Berarti 4C2, 4C2 3C1. kali 3C1. 4C2 bagaimana menghitungnya tadi? Perkalian 4 kali 3. 3 Per 2 kali 1. bilangan tertinggi dibagi 2 terendah. Jadi 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. 3C1 3 saja. Oke. 12 bagi 2 6 kali 3 berarti 18. Lalu X sama dengan 3. Artinya apa? Kuning semua. Kuning semua. Berarti 4C3. 4C3 sama dengan 4C1 ya. Berarti 4. Nah, ini namanya kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kesimpulannya ruang sampelnya berapa? 1 tambah 12 tambah 18 tambah 4 ya. Berarti 35. Kalau cara langsung bisa ruang sampel? 7C3. Oke, bagus. Ruang sampel itu berarti seluruhnya tanpa memperhatikan warna. Ada berapa? Ada 7. Ambil 3. Berarti ruang sampel boleh dicacah kayak gini. 1 tambah 12 tambah 18 tambah 4. Boleh juga pakai langsung. 7 kombinasi 3. Kenapa 7 kombinasi 3? Karena ada 7. Diambil 3. Jadi 7 kombinasi 3. 7 kombinasi 3 bagaimana menghitungnya? 7 kali kali 3 bilangan tertinggi 6 kali ya, 5. dibagi 7 kali 6 kali 5 per perkalian 1 3 kali 2 kali bilangan 3. terendah gitu ya. 3 bilangan tertinggi dibagi 3 bilangan terendah. Coret. 6 kali 2-nya adalah 6. 3 kali 2-nya adalah 6. 7 kali 5 35. Jadi ruang sampelnya 35. Itu kalau mau langsung. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Lalu berikutnya, apa yang dimaksud dengan PX sama dengan 0? Peluang X sama dengan 0. Oke, artinya berarti peluang X sama dengan 0. Berapa tuh? 1/35. Oke, bagus. 1/35. PX1? 12/35. 12/35. Good. 12/35. PX2? 18/35. 18/35. PX3? 4/35. Oke, 4/35. Nah, totality semua pasti 1. 1. Jadi kalau ditanya fx kurang dari sama dengan 3, itu artinya berarti F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Itu total semuanya 1 pasti. Pasti 1. 1/35, 12/35, 18/3 tambah 4/35 itu 1. Ya, jadi P0 itu maksudnya itu adalah F0. F kecil ya. Tapi kalau F besar 0 itu adalah F0 saja. Kalau F besar 1 itu artinya PX kurang dari sama dengan 1. Berarti F0 ditambah F1. Itu pengertiannya ya. Yang berikutnya. Variabel acak X menyatakan banyak angka pada pelemparan 4 keping uang logam.
4 keping uang logam. Oke. X menyatakan keping uang logam. Mana nih? Oke. X angka. Muncul angka. Berarti X-nya berapa saja? Salman? 0, 1, 2, 3, Oke. 4. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Kalau ditanya berapa X0? 4C 1. Gitu ya. Berapa X1? 4C1. 4C0, sorry. 4C0. 4C1. Berarti 4. Kalau enggak pakai segitiga Pascal ya. 4C2 berarti 6. 4C3 berarti 4. 4C4 berarti 1. Nah, total semua ada berapa? 16. 16 bisa langsung boleh dari mana? 2 pangkat 4. Oke, bagus. 2 pangkat 4. Kenapa? Karena uang logam. Uang logam ini ada 2 sisi. Ini sisi uang logam. Sedangkan ini adalah 4 keping. Atau ya 4 keping atau 4 kali lempar boleh. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya berapa PX1 kurang dari sama dengan 1, itu artinya berarti F0 ditambah F1 ya. Kalau dihitung berapa? 1/16 tambah 4/16. Oke, 1/16 ditambah 4/16. Berarti 5/16. Gitu ya. Kalau ditanya PX2, berarti tinggal PX1 kan ya. Kurang dari 1 ditambah F2 saja. Berarti 5/16 ditambah F2. F2 itu berarti 6/16. Jadi 11/16. Kalau ditanya PX3, berarti PX2 kurang dari 2 ditambah F3. Jadi 11/16 ditambah 4/16. Berarti 15/16. Nah, kalau ditanya PX kurang dari 4, itu udah pasti 1. Karena total semuanya kan. Bisa dimengerti? Nah, peluang binomial itu ada yang namanya distribusi binomial. Distribusi peluang binomial itu merupakan salah satu bagian dari peluang diskrit. Kalau tadi dia belum binomial. Kenapa? Karena masih banyak varian. Kalau binomial itu cirinya hanya 2 kemungkinan. Kalau enggak gagal, ya sukses. Kalau enggak sukses, ya gagal. Maka di awal dicontohkan adalah tentang pelemparan koin. Sebuah koin dilempar 4 kali. Sebuah kesempatan hanya mungkin 2. Berhasil atau gagal. Karena melakukan 5 kali uji coba tes, berapa kali gagal, berapa kali berhasil. Itu sama saja dengan melempar sebuah koin 5 kali. Jadi kalau misalkan Salman mempunyai peluang 85% untuk ikut tes di ITB misalkan. Dia melakukan 2 tes. Maka berapa peluangnya? Kedua-duanya berhasil. Nah, itu bisa dihitung. Atau misalkan ada 5 perguruan tinggi yang ingin dicoba. Berapa kali dia berhasil? Kalau misalkan ke-5-5-nya berhasil, berapa peluangnya? Pasti di bawah 85%. Karena dia tidak berpeluang 100%. Kecuali kalau 100%, 5 kali berhasil ya 500 tetap 100%. Kalau misalkan dia pasti. Nah, distribusi peluang ini di mana harus memenuhi kondisi sebuah peristiwanya begini. Pertama, proses
atau peristiwa harus dapat didefinisikan hanya memiliki dua atau hanya dua peristiwa yang saling eksklusif dan lengkap. Eksklusif yang tadi, kalau nggak berhasil gagal. Hanya itu kemungkinan peristiwanya. Oke? Peluang terjadi sebuah peristiwa harus sama. Artinya berarti seperti yang tadi saya katakan, bahwa Salman berpeluang 85%. Sama. Mau tes di ITB 85% peluangnya, di UI 85%, artinya dia konsisten, peluangnya segitu. Kenapa? Karena dia punya kompetensi macam-macam, bla 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 misalkan. Ya, jadi peluangnya adalah tetap. Dan setiap percobaan harus independen dengan percobaan yang lain. Artinya dia tidak boleh terganggu oleh percobaan yang lainnya. Artinya independen, artinya tidak ada intervensi yang lain. Jadi setiap percobaan harus independen dengan percobaan yang lain. Artinya sebuah percobaan tidak dapat mempengaruhi percobaan yang lainnya. Percobaan harus diskrit. Nah, tadi jumlah percobaan harus diskrit. Jadi misalkan 0 kemungkinan, 1 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan seterusnya. Itu harus diskrit. Jadi syarat distribusi binomial itu, peluang distribusi binomial itu ada 4 kemungkinan ya. Peristiwanya harus memiliki 2 kemungkinan, gagal atau berhasil. Yang kedua, peluangnya tetap konsisten. Yang ketiga, dilakukan percobaan dan dia independen. Artinya percobaannya dilakukan tidak mempengaruhi percobaan yang lainnya. Dan jumlah percobaannya harus diskrit. Oke. Nah, suatu percobaan disebut percobaan binomial jika memenuhi syarat percobaan terdiri dari N usaha yang berulang, artinya dia harus dilakukan berulang-ulang. Itu syaratnya. Jadi tidak sekali. Jadi melempar sebuah koin tidak sekali, tapi misalkan 10 kali, 20 kali, dan seterusnya. Ronaldo melakukan tendangan penalti. Jadi dia tidak sekali, 10 kali, 20 kali, dan seterusnya. Berulang-ulang. Maka binomial bisa dilakukan. Tiap usaha memberikan hasil yang dapat ditentukan saling sukses atau gagal. Ya, sukses atau gagal. Peluang sukses dinyatakan dengan P kecil maksudnya ya. Tidak berubah dari usaha yang satu ke usaha yang berikutnya. Berarti yang bukan P apa ya? Terserah. Yang gagal berarti 1 min P. Atau boleh dengan lambang lain, Q misalkan. Itu boleh. Jadi peluang sukses dinyatakan dengan P kecil biasanya. Lalu tidak berubah dari usaha yang satu ke usaha yang berikutnya. Jadi nggak berubah. Dia konsisten peluangnya sekian. Tiap usaha bebas dengan usaha yang lain. Tadi independen. Nah, jadi dari persyaratan di atas, maka kita bisa mendefinisikan bahwa banyaknya sukses X dalam N, usaha suatu percobaan binomial disebut pubah acak binomial distribusi peluang PA binomial. Jadi PA itu maksudnya cuma langsung dikalikan. Nah, setiap hasil kali diklasifikasikan ke dalam satu dari 2 kategori yang tidak terkait satu sama lain. Distribusi ini dihasilkan dari hitungan jumlah sukses dan dari jumlah percobaan. Peluang sebuah sukses tetap sama dengan percobaan ke percobaan lainnya. Setiap percobaan saling bebas, kemudian peluang binomial dilambangkan dengan P ya. Artinya peluang sukses dihitung dengan rumus berikut. Nah, ini yang tolong diperhatikan lambangnya di sini. BX titik 2 titik koma NP. Nah, perhatikan lambangnya nih. B dalam kurung X tanda titik 2 N, P itu dinyatakan dengan N kombinasi X. Tanda kurung ini matrik ya. Matrik kolom itu menandakan kombinasi namanya. NX itu namanya N kombinasi X. NX, N kombinasi X. P pangkat X kali 1 min P, N min X. Dengan X, 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, nanti kita contohkan X itu apa dan sebagainya. Atau PX sama dengan X. Ya, kalau tadi kan kita di awal menggunakan lambang ini. PX sama dengan X. Nah, itu artinya kalau dia binomial adalah
kombinasi NX, nah boleh menuliskan di atas dan di bawah, boleh di kiri dan di kanan ya. Jadi penulisannya N kombinasi X, boleh N kombinasi X-nya demikian, boleh juga demikian. Gitu ya. Nah, X artinya usaha sukses, kemudian P peluang sukses, dan N adalah jumlah usaha. Bisa dimengerti? Jadi kalau ada penulisan seperti ini penulisan seperti ini sudah menandakan peluang binomial. Oke? Dalam percobaan binomial, peluang terjadi peristiwa sukses tepat sebanyak X kali dari N percobaan, maka didefinisikan dengan pelambangan demikian. Jadi Fx adalah N kombinasi X, Px kali Q pangkat N min X. Karena kemarin kan sudah saya nyatakan di dalam urutan binomial. Jadi kalau ada kemarin kan saya nyatakan gini kan, P plus Q pangkat N, gitu kan ya. Itu kan N kombinasi 0, kemudian kali P pangkat N, Q pangkat 0, tambah N kombinasi 1, P pangkat N kurang 1, Q pangkat 1, tambah N kombinasi 2, P pangkat N kurang 2, kali Q pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kan kemarin sudah saya jabarkan demikian. Nah, binomial Newton itu mengambil bagian dari sini. Jadi kalau ini dikatakan, ini artinya N kombinasi 2 menyatakan artinya 2-nya misalkan gagal. Berarti sisanya sukses. 2 gagal. Kalau misalkan Q kita asumsikan gagal. Sama saja nilainya dengan N kombinasi 2 dengan P pangkat 2, Q pangkat N kurang 2. Nah, kalau ini dikatakan berarti P adalah sukses. Ini artinya dari N kali percobaan, dia 2 kali sukses. Berarti sisanya gagal. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Jadi, N kombinasi 2, P kuadrat dengan Q pangkat N min 2, itu pernyataannya untuk yang ini, itu menandakan bahwa dari N kali percobaan, 2 kali sukses, sisanya gagal. Kalau yang atas, itu bisa menunjukkan bahwa dari N kali percobaan, 2 gagal, sisanya sukses. Apakah sama nilainya ya? Tergantung dari nilai P dan Q-nya. Bisa dipahami? Binom Newton kemarin, kita akan gunakan bagian dari suku-sukunya menyatakan dengan peluang binomial. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dari N kali pelemparan atau N kali percobaan, 2 kali sukses. Berarti sisanya gagal. Maka dapat dilambangkan N kombinasi 2, P kuadrat kali Q pangkat N min 1. Dengan catatan bahwa Q itu adalah 1 min P. Q itu 1 min P-nya. Sebuah eksperimen melantunkan 2 dadu serentak 5 kali. Perhatikan. Sebuah eksperimen melantunkan 2 dadu serentak 5 kali. Jika A adalah kejadian muncul 2 dadu yang jumlahnya habis dibagi 3. Yang jumlahnya habis dibagi 3. Maka tentukan peluang sukses 3 kali percobaan dalam eksperimen itu. Oke. Jumlah dadu. Perhatikan. Jumlah dadu yang habis dibagi 3. Jumlah dadu itu kalau misalkan 2 dadu, itu ada berapa kemungkinannya jumlahnya berapa saja? Paling sedikit kan 2 ya. Contohnya ini adalah 1, 1. 3.
Contohnya adalah 1, 2, 2, 1. 4. Contohnya adalah 1, 3, 2, 2, 3, 1. Bisa dimengerti maksud saya? Dan seterusnya. Sampai yang jumlahnya 12. 12 itu berarti 6, 6. Sekarang yang jumlahnya habis dibagi 3. Habis dibagi 3 itu berarti 3, 6, dan 12. Benar? 9 ya. 9 bisa kan? 9 dan 12. Bisa dimengerti? Yang jumlahnya habis dibagi 3. Jumlahnya 3 ada 2 kemungkinan. Yang jumlahnya 3 nih. 1, 2, 2, 1. Lalu yang jumlahnya 6. 1, 5, 5, 1, 4, 2, 2, 4, 3, 3. Itu jumlahnya 6. Jumlahnya 9. 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4. Jumlahnya 12. 6, 6. Total semua itu adalah 12. Berarti peluangnya yang diharapkan sukses adalah 12/36. Berarti sepertiga. Nah, sepertiga itulah yang kita anggap sebagai peluang sukses. Kenapa? Karena kita berharap munculnya habis dibagi 3. Berarti gagalnya sisanya, yaitu 2/3. Bisa dimengerti? Berarti kita sudah punya nilai P dan kita sudah punya nilai Q. Nah, di sini diminta adalah peluang sukses 3 kali. Nah, sukses 3 kali itu berarti maunya pelemparan yang pertama jumlahnya habis dibagi 3. Kedua habis dibagi 3. Ketiga ternyata tidak habis. Keempat ternyata tidak habis. Kelima habis dibagi 3. Itu contohnya. Berarti artinya bisa saja sukses, sukses, gagal, gagal, sukses. Paham nggak maksudnya? 5 kali percobaan itu. Memungkinkan sisa sukses, gagal, sukses, gagal, sukses. Tetapi kita nggak mungkin mencacah seperti ini. Ini namanya mencacah. Maka ada caranya dengan kombinasi. Kombinasi berapa? 5 kombinasi 3. Apa artinya? 3 kali sukses dari 5 kali percobaan. Berarti banyaknya berapa? Banyaknya kalau dihitung sama dengan 5 kombinasi 2. Apa arti 5 kombinasi 2? Dua-duanya gagal. Sama saja dengan pengertiannya 3 kali sukses. Dengan 2 kali gagal. Berarti kalau dihitung adalah 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. Berarti ada 10. Nah, maka dihitungnya 5 kombinasi 3. Bisa dimengerti? Sampai sini bisa dipahami nggak maknanya? Bisa, Pak. Ya. Jadi arti 5 kombinasi 3 di situ untuk menentukan banyaknya harapan. Apa harapannya? Muncul jumlah mata dadu habis dibagi 3. Kalau dicacah, sukses, sukses, gagal, gagal, sukses, sukses, gagal, sukses, gagal, sukses, dan seterusnya. Kelamaan. Maka dihitung dengan kombinasi 5 kombinasi 3 atau 5 kombinasi 2. 5 kombinasi 3 artinya memandang 3 sebagai sukses. 5 kombinasi 2 memandang 2 sebagai gagal. Nilainya sama 10. Bisa dipahami? Nah, dengan demikian, maka kita bisa menghitung. Berarti kalau gitu, peristiwa pelemparan 2 buah dadu sebanyak 5 kali, harapannya muncul jumlah mata dadu habis dibagi 3 adalah 5 kombinasi 3 kali sepertiga pangkat 3. Kenapa sepertiga? Tadi sudah dihitung. Banyaknya yang habis dibagi 3 itu ada 12. Kelipatan 3 itu atau habis dibagi 3 itu ada 12. Total semua kalau 2 buah dadu dilempar ada 36. Dari mana 36? 6 pangkat 2. Oke.
Peluang suksesnya berarti 1/3, peluang gagalnya 2/3. Maka totality peluangnya adalah 40/243. Bisa dimengerti contoh satu ini? Halo? Bisa, Pak. Oke, jadi nanti kalian baca modulnya berarti bisa. Berikutnya. Contoh lagi. Suatu percobaan melantunkan 4 uang logam. Tadi saya kira udah. Secara acak, jika percobaan itu diulangi sebanyak 5 kali, maka peluang sukses muncul 3 gambar. 3 gambar berarti 5C3. Artinya berarti sama dengan 2 angka. 3 gambar berarti 2 angka. 5C3 atau 5C2. Kalaulah P adalah peluang muncul 3 gambar, berapa peluangnya? Bisa dihitung. 3 gambar ini namanya dicacah. Ya, 3 gambar dicacah ternyata ada 4. 4 sebenarnya dari mana nih? 4 itu bisa dihitung nggak? Secara kombinatorik. 4, 3 gambar. Berarti 4 kombinasi 3. Gitu ya? Ini kan namanya dicacah. 4 kombinasi 3 berarti ada 4. Seperti tadi saya membuat distribusi. Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Nah, jadi ada 4. Lalu ruang sampelnya 16. Kenapa? Tadi ruang sampelnya 16 itu berasal dari 2 pangkat 4. Oh, ini 4 pangkat 2 ya. 2 pangkat 4. Harusnya 2 pangkat 4. Jadi ada 16. Kenapa? Karena ini ada dua sisi. 4-nya 4 kali percobaan. 4 uang logam. Ya, ada 16. Oke? Nah, dengan demikian, maka suksesnya berarti 4/16. Berarti suksesnya 1/4. Maka gagalnya berarti sisanya 3/4. Karena peluang total harus 1. Jadi kalau dia melakukan 5 kali percobaan, 5 kali pengulangan percobaan 4 uang logam itu, maka peluang muncul sebanyak 2 kali. Ya, 2 kali harapannya berarti 5 kombinasi 2. Gitu ya. 5 kombinasi 2. 1/4 adalah yang suksesnya pangkat 2. 2-nya dari 2 kombinasi 2 ini. Lalu gagalnya berarti sisanya 5 dikurangi 2. Berarti 3. Jumlahnya harus 5. Jadi total kalau dia 2 ya ininya satunya 3. Maka ini sama saja dengan PX3 itu sama saja dengan PX1 ya. PX1. PX1 berarti dia kalau misalkan PY1 lah. Kalau Y misalkan angka. Y misalkan angka. X misalkan gambar. Jadi PX3 sama saja dengan PY1. Nah, jadi peluangnya bisa dihitung. Nilainya adalah demikian. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Terakhir ya. Untuk ada berapa contoh nih? Mungkin contoh kelima. Oke, sampai contoh kelima aja. Kita bahas. Saya kupas satu-satu. Contoh keempat. Nah, sebuah tes terdiri dari 10 pertanyaan. Pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Oke. Dari 4 pilihan jawaban, kalau kita biasanya 5 ya. Berarti peluangnya tambah kecil lagi. Maka dari 4 pilihan itu yang benar 1 apa 4? Halo? Dari pilihan ganda, kalau kalian melakukan tes pilihan ganda, dari 4 pilihan itu yang benar 1 atau 4-4-nya benar? 1. Hanya 1. Oke, berarti kalau kalian memilih secara acak, tanpa membaca soalnya, merem saja, lalu peluangnya berapa kamu benar? Ada soal pilihan ganda, ada 4 pilihan. Kamu pilih acak sembarang,
tanpa baca soal, gambling. Berapa peluangnya? 1/4. 1/4. Jadi kalau di SMA itu ada 5 pilihan. Jadi kalau kamu gambling, milih tanpa baca soal, merem saja, peluangnya berapa? 1/5. Kecil kan berarti kan? Jadi peluang benarnya itu kecil. Nah sekarang ada 10 soal. Kamu gambling. Asal, ngisinya asal. Pokoknya asal ngisi aja. Gambling. Nah, lalu berharap tuntas. 8 soal benar. Berapa peluangnya? Pasti kecil. Paham nggak? Saya ngasih kuis 5. Kamu gambling. Nggak mikir. Pilih aja A semua. Kira-kira ada yang benar nggak? Mungkin saja ada yang benar. Tapi peluangnya berarti kecil. Kalau misalkan A semua. Tapi ada peluangnya kan? Oke. Kita balik lagi ke sini. Kalau misalkan dia memilih secara acak, berapa peluang Anda menjawab benar 6 nomor dari 10? Nah, berarti peluang suksesnya adalah 1/4. Peluang gagalnya lebih besar, pasti kan? Ini suksesnya suksesnya 1/4, berarti peluang gagalnya pasti lebih kecil. Ya, 1/4, jadi peluang gagalnya adalah 3/4. Berharap 6 benar, tambah kecil lagi peluangnya. Pasti kurang dari 1/4. Karena dia berharap 6 yang benar. 6 yang benar dari 10. Berarti 10 kombinasi 6. 1/4 yang berhasil pangkat 6. Yang gagalnya pangkat 4. Kalau dihitung, maka nilainya ternyata 0,016. Di bawah 1/4. 1/4 itu berapa? 1/4 itu adalah 0,25 kan? Nah ini karena 0,25. Tambah kecil peluangnya kan? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, jadi itu nilainya. Ini mungkin 6 kali ya. Bukan 3. Oke? Satu lagi ya. Satu lagi. Contoh yang kelima. Nanti contoh yang lainnya tolong dibaca dan kerjakan latihannya. Oke. Salah satu tugas layanan pelanggan dari suatu perusahaan telepon adalah kecepatan melayani gangguan di rumah. Wi-Fi sekarang nih lagi bermasalah misalkan. Nah itu peluangnya pasti ada untuk bermasalah itu. Apakah bermasalah tiap hari? Nah, nanti Telkom ditinggalin pelanggan kan. Kalau misalkan bermasalah tiap hari. Nah, salah satu tugas layanan pelanggan dari suatu perusahaan telepon adalah kecepatan melayani gangguan di rumah. Menurut data, peluang gangguan pada layanan rumah bisa diperbaiki pada hari pengaduan 0,8. Nah, jadi peluangnya sudah ditentukan. Jadi perusahaan Telkom sudah menghitung, mengevaluasi tahun lalu pelanggan yang bermasalah direspon dengan cepat oleh Telkom itu 0,8. Berdasarkan apa? Survei. Biasanya kalau sudah ada perbaikan, Telkom itu mengadakan survei, suruh mengisi form. Apakah Anda puas? Nah, diisi tuh di situ formnya. Nah, sama Telkom sudah dirangkum. Berarti peluang pelanggan itu 80%, 0,8. Nah, 6 gangguan pertama dilaporkan pada suatu hari tertentu. Nah, peluang paling banyak 4 gangguan bisa diperbaiki pada hari yang sama itu berapa? Nah, ini berarti kan harapannya. Dari 6 gangguan, 4 direspon cepat. Berapa peluangnya? Nah, ini bisa kita hitung. Berarti peluang suksesnya 0,8, maka peluang gagalnya 0,2. Kalau ditanyakan 4 yang diperbaiki, berarti sudah langsung bisa otomatis. Berapa nih? Kalau misalkan ditanyakan 4 gangguan bisa diperbaiki. Berarti 4 diambil dari 6. Dari 6 kan? 6 gangguan. Berarti 6 kombinasi 4. Peluang suksesnya 0,8.
terlayani 4 orang. Berarti gagalnya 0,2. Terlayani berarti 2. Nah inilah peluangnya. Kalau hanya pertanyaannya 4 gangguan bisa diperbaiki. Bisa dimengerti? Ya, jadi jawabannya kalau ditanya untuk 6 gangguan pertama yang dilaporkan pada suatu hari tertentu, tentukan peluang paling banyak. Oh, di sini ketentuannya paling banyak. Berarti paling banyak itu sampai sini. Berarti bisa aja 0 gangguan, tidak ada respon. 1 gangguan, 2 gangguan, 3 gangguan, 4 gangguan direspon. Nah, kalau ditanya paling banyak segini, berarti mulai dari 0 di jumlah. Ya, jadi tinggal di jumlah. Berapa jumlahnya? Kalau katakanlah paling banyak. Berarti kalau paling banyak peluangnya PX kurang dari 4. Tinggal dikalkulasi di jumlah. Maka ternyata peluang kurang dari sama dengan 4 adalah 0,33. Kecil. Kenapa? Karena peluang suksesnya aja cuma 0,8. Jadi sangat kecil. Kalau misalkan dalam satu kejadian ada 6 yang gangguan. Direspon 4 orang. Maka peluangnya kecil. Pasti kecil. Karena dia tidak sempurna peluangnya. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Tolong dibaca. Di sini masih banyak contoh-contohnya. Saya sudah berikan banyak contoh dengan harapan kalian bisa mengerti, bisa memahami. Ya, harapan saya kalian bisa mengerti, bisa memahami. Nah, latihan ini tolong diskusikan. Tolong diskusikan dan nanti ini akan dijadikan tugas. Yang pertama, pada saat nanti saya akan minta ini kumpulkan. Jadi kalian diskusikan dulu, nanti akan saya minta untuk dikumpulkan. Gitu ya. Saya kira itu untuk yang pertama, peluang binomial. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kalian bisa gunakan waktu istirahat. Bisa juga coba diskusikan latihan yang ada di modul. Ada 3 soal ya atau 4 soal tadi. Tolong dikerjakan. Nanti saya akan minta kumpulkan sebagai tugas. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses selalu buat kalian. Mudah-mudahan kalian banyak diterima di perguruan tinggi negeri. Kalaupun tidak ikut di undangan, masih ada kesempatan untuk bisa ikut di ujian tes. Dan saya berharap kalian tetap konsentrasi. Ikut ujian tes sehingga energi kalian bisa memaksimalkan untuk ke sana dan pada akhirnya kalian bisa menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Kalaupun tidak, janganlah berputus asa bahwa kuliah dimanapun, yang penting kalian punya keinginan yang kuat untuk bisa memberikan kebanggaan buat orang tua kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.